Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pembahasan kita kali ini kita masih membahas tema yang berkaitan tentang masalah pernikahan. Dan kita telah sampai pada pembahasan al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang fasid atau pernikahan yang tidak sah. Dan kita telah membahas yaitu pernikahan mut'ah dan juga pernikahan syigor. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nikahul muhallil. Nikahul muhallil. Nah, silakan baca Mas Aldi. Berkata Mu'allif rahimahullah, yang ketiga pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karena talak tersebut suaminya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Artinya, kemudian jika suami menolaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan menghalalkannya dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Pernikahan tersebut tidak sah karena Abdullah bin Mas'ud berkata, la'ana Rasulullah SAW al-muhallila wal muhalla lahu. Artinya Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu. Pernikahan muhallil itu wajib dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah mentalaknya dengan salah 3. Namun mahar tetap menjadi milik wanita tersebut jika telah digauli dan keduanya wajib dipisahkan. Naam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suami mentalak istrinya, maka di sini ada 2 kemungkinan, bisa jatuh talak raj'i dan bisa jatuh talak bain. Apa bedanya? Kalau talak raj'i itu talak yang bisa dirujuk kembali. Tapi jikalau talak bain, maka dia nggak bisa untuk rujuk kembali. Dan talak raj'i itu hanya talak 1 atau talak 2. Tapi jikalau talaknya sudah mencapai 3, maka talak itu menjadi talak bain dan nggak boleh rujuk kembali. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi secara ma'ruf dan boleh menceraikan dengan cara yang baik. Sehingga ikhwah, jika talaknya masih 1 atau 2 kali, maka bisa rujuk kembali dan bisa bersatu kembali. Tapi jika talaknya sudah 3 kali dan talaknya menjadi talak bain, maka hukumnya nggak bisa rujuk dan harus cerai. Tapi kadang-kadang ikhwah,
seorang laki-laki atau perempuan dia merasa getun, ya, sudah mental istrinya 3 kali, sudah talak bain, dan dia merasa getun, kenapa kok dia telah mentalak istrinya. Maka jikalau sudah mentalak 3 kali, maka seorang suami nggak boleh menikahi istrinya kembali dan harus pisah, ya, dan harus pisah sampai si istri menikah dengan laki-laki yang lainnya dan juga bersenggama. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika seorang suami mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka tidak halal bagi seorang suami untuk mengkawinkan lagi istrinya sampai si istri menikah dengan suami ataupun laki-laki yang lainnya. Jadi ini aturan seseorang kalau sudah mentalak 3 kali nggak boleh rujuk, dan solusinya si istri harus menikah lagi dengan suami atau laki-laki yang lainnya dan harus bersenggama. Baru jikalau si istri dia cerai dengan suami yang kedua dan dia sudah pisah dengan suami yang kedua, baru dibolehkan untuk suami yang pertama untuk menikahi lagi istri yang telah dia ceraikan. Ini aturannya ikhwah. Jikalau seseorang sudah menceraikan seorang istri dengan cerai talak yang ketiga atau talak bain. Kemudian ikhwah, apa hubungannya dengan nikah muhallil? Jadi nikah muhallil itu maknanya apa ikhwah? Nikah yang direkayasa, ya, nikah yang direkayasa. Sehingga ikhwah, kalau istri sudah ditalak 3 kali, maka nggak boleh rujuk kembali, dan boleh jikalau sang istri dia apa ikhwah? Nikah dengan laki-laki lainnya, bersenggama, kemudian cerai, maka suami yang pertama boleh menikahi lagi istrinya yang telah dicerai. Tapi jikalau nikah muhallil ikhwah, itu nikah yang direkayasa. Contohnya direkayasa seperti ini. Ada seorang namanya Paijo, punya istri namanya Suketi. Ya, Paijo menikah dengan Suketi. Dan Paijo menceraikan Suketi dengan talak 3 kali dan jatuh talak bain. Maka Paijo nggak bisa rujuk dengan Suketi, maka solusinya Paijo punya solusi, punya teman namanya Paidi, ya. Paijo punya teman Paidi, dan Paijo mengatakan kepada Paidi, Mas Paidi, aku wis mentalak istriku sebanyak 3 kali, maka nikahilah istriku, nanti ceraikan istriku, baru saya boleh menikahi istriku lagi. Maka jikalau pernikahan antara Paidi dengan Painem itu direkayasa, tujuannya agar Paijo bisa menikahi Painem, maka ini namanya nikah muhallil. Ya, nikah muhallil. Kira-kira ikhwah bisa bisa digambarkan? Bisa nggih? Jadi nikah yang direkayasa. Dan hukumnya ikhwah itu enggak dibolehkan dalam syariat karena ada ancaman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil. Siapa yang muhallil itu? Suami kedua, dan muhallal lahu yaitu suami yang pertama. Sehingga orang yang menikahi perempuan dengan rekayasa tujuannya agar suami yang pertama bisa menikahi si perempuan, maka dua-duanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikuatkan dari hadis riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallil wal muhallal lahu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dengan muhallal lahu, melaknat suami yang kedua dan juga melaknat suami yang pertama. Sehingga para ulama sebagaimana pendapat dari Al-Imam Zahabi dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya ketika ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perkara, maka perkara ini termasuk di antara perkara yang diharamkan oleh syariat. Sehingga jikalau ada seseorang yang merekayasa pernikahan, maka pernikahannya kira-kira sah atau batal? Ya, jika merekayasa maka pernikahannya menjadi batal dan tidak menjadi pernikahan yang sah. Jadi ini pernikahan yang kedua, yaitu pernikahan muhallil. Nah, yang keempat silakan dibaca. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum masuki waktu tahallul. Pernikahan tersebut dihukumi tidak sah, dan jika laki-laki itu tetap ingin menikahi wanita yang dinikahinya pada saat ihram, maka ia harus mengulangi akadnya setelah selesai melakukan ibadah haji atau umroh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu wala yunkihu. Artinya orang yang sedang menunaikan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Larangan pada hadis di atas menunjukkan batal dan haramnya pernikahan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, pernikahan yang dilarang oleh syariat itu adalah pernikahan muhrim. Ya, pernikahan muhrim. Itu maknanya adalah an yatazawwajar rajulu wa huwa muhrim bihajjin aw umratin qabla tahallul. Seseorang menikahi wanita dalam kondisi dia berpakaian ihram dalam ibadah haji ataupun dalam ibadah umrah. Juga sama, ini pernikahannya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim wa la yunkih. Bahwasanya orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk menikah atau enggak boleh menikahkan. Sehingga ikhwah, jikalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dalam akad atau dalam ibadah umrah ataupun haji, maka di sini pernikahannya tidak sah. Walaupun ikhwah niatannya itu sangat mulia, dia ketika umrah ataupun haji plus menikahi seorang gadis. Tapi ketika dia masih dalam kondisi ihram, maka pernikahannya tidak diperbolehkan sampai dia itu menyelesaikan ibadah haji ataupun umrah setelah tahallul. Jadi di sini orang yang berihram ketika haji dan juga umrah tidak boleh menikah ataupun menikahkan seorang wanita.
Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu suatu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian dengan suaminya atau karena suaminya meninggal dunia. Pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah, dan pasangan suami istri tersebut harus dipisahkan karena akad keduanya tidak sah. Sedangkan wanita tetap mendapatkan mahar jika suaminya telah menggaulinya, dan laki-laki tersebut diharamkan menikahi wanita tersebut meski masa iddahnya habis sebagai suatu hukuman baginya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha kitabu ajalahu. Artinya, dan janganlah kamu berazam atau berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Nah, kemudian ikhwah, yang kelima, pernikahan yang dilarang itu adalah pernikahan dalam masa iddah. Kira-kira ikhwah, apa sih makna iddah itu? Apa masa iddah itu? Apa masa tunggu itu? Apa iddah? Atau apa masa tunggu? 3 kali. Lah, gini ikhwah. Jadi ikhwah, ketika antum menikahi seorang wanita, berbeda antara yang gadis sama yang janda. Ya, berbeda cara menikahi seorang wanita yang gadis sama yang janda. Ya, kalau seorang gadis ikhwah itu mereka nggak punya iddah, boleh langsung dinikahi tanpa menunggu iddah. Tapi jikalau antum menikahi seorang janda, maka antum perlu memperhatikan masa iddah. Kira-kira ikhwah, apa masa iddah? Masa iddah itu maknanya adalah masa di mana seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah setelah habis waktunya, ketika si wanita dia itu ditinggal wafat suaminya atau diceraikan suaminya. Ya, jadi masa iddah itu hanya berlaku bagi seorang wanita yang janda. Kalau seorang wanita yang janda dia ditinggal wafat suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka nggak boleh langsung dipinang atau langsung untuk dinikahi. Itu nggak boleh, dan harus menunggu masa iddah. Tapi ketika ada seorang lelaki, dia saking cintanya dengan seorang perempuan, ternyata si perempuan sudah menikah dan mengatakan, aku tunggu jandamu, dan ketika sudah menjadi janda langsung dinikahi, maka itu tidak dibolehkan. Karena seorang janda itu ada masa iddah dan enggak boleh menikah di masa iddahnya. Sehingga jika antum ikhwah ingin menikah sesegera tanpa menunggu masa iddah, dianjurkan menikahi dengan seorang gadis yang belum pernah menikah. Kira-kira ikhwah, kalau ada dua pilihan, antum lebih suka seorang gadis ataukah seorang janda? Maksudnya janda kaya. Laras, ya. Kalau bisa ikhwah, ketika menikah ikhwah, kalau bisa nggih, ketika antum punya cita-cita menikah, itu dianjurkan menikahi seorang janda. Kenapa seorang janda ikhwah lebih utama sama seorang gadis? Ini sebagaimana ikhwah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika beliau menikah, Nabi bertanya, "As-sayyibun, kamu menikahi seorang janda ataukah bikar, seorang gadis?" Maka Jabir mengatakan, "Saya menikahi seorang janda." Kenapa beliau lebih memilih janda? Dikarenakan ketika beliau menikah seorang janda, beliau masih memiliki adik-adik yang masih kecil, sehingga beliau menikahi janda dengan tujuan kalau janda itu sifatnya bagaimana ya ikhwah? Keibu-ibuan, dan biasanya bisa ngeramut adik-adik yang masih kecil.
Maka Jabir bin Abdullah mengatakan dia lebih suka menikahi janda. Dan apa ya keutamaan orang yang menikahi janda daripada gadis? Dikatakan oleh Nabi SAW yang maknanya adalah barang siapa yang menikahi janda fahuwa kalamujahid fi sabilillah. Jikalau seorang menikahi janda, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan siangnya seperti orang yang berpuasa selama-lamanya. Ini di antara keutamaan menikahi seorang janda. Tapi di sini jandanya yang bagaimana? Jikalau jandanya itu hidupnya miskin dan gak mampu, sehingga jikalau jandanya kaya raya, maka itu gak termasuk dalam teks hadis yang Nabi sabdakan. Sehingga boleh janda jikalau jandanya itu miskin dan tidak mampu. Ya, ini Dan jikalau seseorang menikahi janda perlu diperhatikan masa iddah. Contohnya begini kalau seseorang dia itu dalam kondisi hamil, maka nggak boleh orang yang hamil langsung dinikahi. Contohnya ini sering terjadi ketika banyak sekali kejadian wanita hamil di luar nikah. Lah biasanya ketika ada wanita hamil di luar nikah, itu langsung dinikahkan atau dia nunggu lahiran dulu? Nggih, biasanya langsung dinikahkan. Kenapa langsung dinikahkan? Apa alasannya? Leres, untuk menutupi aib bagi si wanita. Padahal dalam syariat kalau ada orang yang hamil nggak boleh menikah. Ya, orang yang hamil nggak boleh menikah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali anjaluhunna ayyad'na hamlahun. Wanita-wanita yang dalam kondisi hamil, maka masa iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya, jadi kalau wanita hamil nggak perlu dinikahi sampai menunggu masa kelahiran dari si janin tersebut. Maka ada suatu kisah dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ya, bahwasannya ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas dan ada juga Abu Hurairah yang duduk bersama Ibnu Abbas. Orang tadi mengatakan, berilah fatwa kepadaku terhadap wanita yang melahirkan setelah kematian suami selang 40 malam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, masa iddah wanita yang hamil itu adalah sampai si wanita itu melahirkan. Sehingga ketika ada praktek orang menikahi wanita yang sudah hamil dan belum selesai masa iddahnya, kira-kira akadnya sah atau tidak? Akadnya tidak sah. Sehingga agar menjadi sah, maka akadnya harus menunggu sampai si wanita melahirkan bayinya. Ya, walaupun di mata masyarakat itu apa aib. Kenapa Karena jikalau dibiasakan seorang yang hamil 2 nikah kemudian dinikahi, maka akan menjadi kebiasaan. Orang wanita lebih suka hamil dulu daripada nikah dulu. Ini masa iddah bagi seorang wanita yang sedang hamil. Ini diantara pendapat dari jumhur ulama. Kebanyakan bagi ulama-ulama mengatakan masa iddahnya orang yang hamil itu adalah sampai si wanita itu
melahirkan bayinya. Kemudian ikhwah, masa idah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam kondisi hamil. Ya. Masa idah yang ditinggal wafat suaminya namun enggak dalam kondisi hamil. Maka ketika ada seorang wanita ditinggal wafat suaminya dan si wanita ingin menikah lagi, maka perlu ada namanya masa iddah. Dan masa iddah untuk wanita yang ditinggal wafat suaminya itu kira-kira berapa ikhwah? Ya, maka masa iddahnya 4 bulan lebih 10 hari. Ya, 4 bulan lebih 10 hari. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara suami-suami dan meninggalkan seorang istri, maka si istri menunggu masa iddah selama 4 bulan lebih 10 hari. Ya, 4 bulan lebih 10 hari. Ini masa iddah ketika seseorang ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, masa iddah ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Kira-kira kalau seorang wanita diceraikan suaminya itu masa iddahnya berapa ikhwah? Laras. Jika si wanita dalam kondisi tidak hamil, maka si wanita mendapatkan masa iddah yaitu selama berapa ikhwah? 3 quru. Ya, selama 3 quru. Ya. Maka ada suatu riwayat dari Fatimah binti Abi Qubais, beliau bertanya bahwasannya annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyakat ilaihi adam. Ya, maka ia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah darah. Maka Nabi mengatakan, innama dzalika irqun. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fangduri idza atakuru'uki fala tusalli. Jika telah waktunya datang quru', maka janganlah engkau salat. Tapi jika sudah habis quru', maka itu adalah waktu yang dibolehkan untuk salat. Sehingga ikhwah, kalau si wanita ikhwah itu dalam kondisi dicerai oleh suaminya, maka patokannya itu adalah quru'. Ya, quru'. Dan quru' ikhwah itu maknanya apa ikhwah kira-kira? Lah, maka di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan quru' itu maknanya adalah haid, dan ada juga yang mengatakan quru' itu maknanya adalah masa suci. Ya, masa suci. Jadi ulama ikhwah itu beda pendapat tentang masalah quru'. Kemudian ikhwah, ini diantara masa-masa iddah yang harus diperhatikan ketika seseorang menikahi wanita yang janda. Kemudian ikhwah, ketika ada seorang yang mendapati ada wanita janda, dia nggak boleh menikahi ketika masa iddahnya masih ada. Tapi dibolehkan apa enggak ketika dia melamarnya. Jadi kalau menikahi itu enggak boleh. Tapi bagaimana kalau melamarnya? Boleh. Melamar sambil nunggu masa iddah. Laras. Jadi kalau melamar sama saja enggak boleh.
nggak boleh. Ya. Tapi kalau memboking si wanita boleh nggak? Booking dalam artian begini, wah begini. Ya, ada seorang wanita cari jelita, dia janda. Biar si wanita nggak dinikahi oleh laki-laki lain, panjenengan memberikan sinyal kalau mau dinikahi sama jenengan. Boleh nggak kira-kira? Lah, kalau sekedar memberikan sinyal itu boleh. Boleh kalau sekedar hanya memberikan sinyal. Bagaimana contohnya ya kawan? Memberikan sinyal yang dibolehkan biar si wanita itu enggak menikah sama laki-laki yang lainnya. Bagaimana contohnya? Gimana? Sakit. Nggih, sakit juga bisa. Kalau itu buatan itu sindiran. Kalau sindiran itu boleh. Contohnya begini, Mbak Yu, jenengan wis ditinggal wafat suami jenengan. Kalau bisa jangan bersedih, jangan khawatir, karena ada laki-laki yang siap memberikan nafkah kepada panjenengan. Itu boleh. Kalau akadnya nyindir. Biar si wanita itu punya pikiran kalau si laki-laki ingin menikahi si wanita. Itu boleh. Jikalau menggunakan bahasa sindiran. Tapi jikalau menggunakan bahasa yang sorohatan, bahasa yang vulgar, itu nggak boleh. Contohnya dia masa idah langsung mengatakan, Mbak, jangan langsung tak pinang hari ini. Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau menggunakan kata-kata langsung itu nggak boleh. Tapi jika menggunakan kata-kata sindiran, maka hukumnya itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ini ikhwah yang namanya masa iddah. Kemudian ikhwah yang ke-6, Mas Aldi. Yang ke-6, pernikahan tanpa wali, yaitu sebuah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Pernikahan tersebut dianggap batal karena rukun-rukunnya tidak terpenuhi dengan sempurna, yaitu tidak adanya wali. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin, artinya tidak ada nikah kecuali dengan wali. Pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut harus dipisahkan dan wanita berhak atas mahar yang diberikan kepadanya. Jika ia telah digauli dan setelah wanita tersebut suci dari haidnya, maka laki-laki tersebut boleh menikahinya dengan akad baru dan mahar baru jika direstui oleh wali wanita tersebut. Nah, yang keenam ikhwah, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan yang tanpa adanya seorang wali. Dan ini ikhwah berlaku untuk gadis ataupun janda. Ketika seorang wanita menikahi seorang laki-laki, maka si wanita harus bersama walinya. Nggak boleh dia menikah sendirian tanpa ada wali dari pihak keluarga si perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin, nikah tidak sah kecuali hanya dengan seorang wali. Dan wali ini hanya berlaku wanita saja atau juga berlaku untuk laki-laki? Iya. Jadi wali di sini itu hanya dari pihak wanita, bukan dari pihak laki-laki. Contohnya begini. Seperti contoh saya punya teman, si laki-laki ini asalnya dari Kalimantan, dia kuliah dan qadarullah kecantol wanita orang Malang dan ternyata si wanita itu seorang janda, ya. Dan si laki-laki ketika menikahi seorang janda, si laki-laki karena nggak mampu, orang tuanya nggak bisa hadir di pernikahannya anaknya laki-laki di Malang, dan si laki-laki hanya sendirian saja tanpa ada dampingan orang tua. Maka jikalau si laki-laki dia sendirian tanpa ada wali dari perempuan, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tapi jikalau seorang perempuan
itu harus ada dan harus didampingi seorang wali. Maka seorang wanita ikhwah ketika masih punya bapak, maka si bapak wajib menjadi walinya dan nggak boleh pindah ke wali yang lainnya kecuali jikalau bapaknya sudah tiada. Maka ikhwah, jikalau ada seseorang menikah dengan istilah nikah lari, itu sah pernikahannya atau nggak sah? Lah kalau pernikahannya itu nikah lari tanpa didampingi wali dari wali wanita, maka pernikahannya nggak sah dan pernikahannya menjadi pernikahan yang batil. Ya, ini jikalau si wanita masih memiliki seorang bapak dan menjadi walinya. Akan tetapi ikhwah, jikalau si wanita hasil dari hubungan gelap atau dari hasil zina, maka walinya apakah bapak tiri ataukah bapak asli? Ya, kalau wali wanita hasil zina, bapak tirinya atau bapak kandungnya? Wali wali hakim. Jadi wanita kalau hasil dari perzinaan atau menikah atau hamil sebelum menikah, maka walinya hakim. Walaupun ikhwah, ketika si wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, alias dinikahi bapak kandungnya. Tapi gara-gara si wanita di luar nikah ketika melahirkan atau ketika dia berzina, maka walinya tidak ke bapak kandungnya tapi pindah kepada wali hakim. Ya, wali hakim. Ini jikalau si wanita dari hubungan gelap. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Jadi orang Islam haram menikahi wanita kafir dari kalangan agama Majusi, komunis atau penyembah berhala. Dan wanita muslimah pun diharamkan secara mutlak menikah dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab atau orang kafir dari kalangan non ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahum. Mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Di antara ketentuan hukum mengenai masalah ini adalah sebagai berikut. Nah, cukup. Ya. Kemudian yang ketujuh, nikah yang tidak dibolehkan itu adalah menikahi wanita atau laki-laki musyrik. Apa ikhwah maknanya musyrik itu? Kalau musyrik itu beda ikhwah sama kafir. Bedanya apa? Kalau musyrik itu adalah agama-agama yang dia itu bukan agama samawi. Contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama kepercayaan. Maka nggak boleh seseorang menikahi wanita atau laki-laki dari kalangan orang-orang musyrik. Itu nggak boleh. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka itu beriman. Dan ini enggak hanya berlaku untuk perempuan musyrik, tapi juga enggak boleh menikahi laki-laki musyrik. Contohnya begini ikhwah. Yang perempuan itu seorang agamanya Hindu, di pihak laki-laki agamanya Islam.
Maka jikalau agama Islam bagi laki-laki menikahi wanita agama Hindu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh selama-lamanya. Atau sebaliknya, jikalau wanitanya muslimah, laki-lakinya orangnya agamanya Hindu, itu juga sama, nggak boleh menikahinya selama-lamanya. Jadi orang yang agamanya itu bukan agama samawi atau agamanya itu adalah musyrik, nggak boleh menikahi wanita atau laki-laki yang muslim, itu nggak boleh. Pernah ikhwah terjadi pada tangga saya, yaitu ada laki-laki muslim ikhwah, istrinya itu perempuannya adalah orang Hindu. Ternyata qadarullah ikhwah, si laki-laki menikahi si perempuan dan laki-lakinya ternyata ikut agama Hindu sampai sekarang. Dan anaknya teman sekelas saya ketika masih di SD. Itu hukumnya ikhwah nggak boleh. Sehingga jikalau ada orang menikahi laki-laki musyrik atau menikahi perempuan musyrikah, maka pernikahannya batil dan sama saja mereka berdua berzina. Ya, berzina. Tapi ikhwah, jikalau agamanya itu adalah agama Yahudi ataupun Nasrani atau menikahi ahlu kitab, kira-kira ikhwah dibolehkan ataukah tidak? Kalau menikahi wanita atau laki-laki ahlu kitab, Yahudi ataupun Nasrani? Ahlu kitab. Lah, lagi pertanyaannya, jikalau seseorang menikahi ahli kitab, apakah sama ahli kitab zaman sekarang dengan ahli kitab zamannya Nabi? Lah itu. Maka ikhwah itu PR nggih? Nggih, PR. Nanti jenengan cari dan insyaallah pekan depan kita jelaskan. Nah, sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.